Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 212120 atas nama Kak Suryadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian LDA matrix menggunakan classifier naive Bayes. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini terdapat import numpy as np adalah untuk proses eh, pemberian nilai-nilai array kepada suatu data dan proses untuk aritmetika seperti perhitungan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian di sini matplotlib.pplot as plt adalah proses untuk pemberian plot atau visualisasi data. Kemudian di sini pandas SPD yaitu proses untuk mengeksekusi data frame, mengeksekusi dataset tersebut kemudian dijadikan sebuah data frame. Nah, kemudian di sini terdapat lagi variabel dataset sama dengan pd.readCSV 03 milknew.csv. Jadi di sini nama datasetnya adalah milknew.csv, kemudian berekstensi.csv, kemudian digunakan pandas untuk proses pembacaan .csv tersebut, kemudian disimpan dalam variabel dataset. Nah, kemudian di sini kita panggil variabel datasetnya sehingga memunculkan data frame dari dataset milknew.csv. Nah, inilah datanya. Nah, kemudian di sini adalah dimensi dari berapa baris dan berapa kolom. Jadi 1059 baris dan dengan 8 kolom. Nah, kemudian di sini eh, from pre-processing import label encoder. Jadi proses mengimpor sebuah kelas label encoder dari scikit-learn. Nah, kemudian di sini pemberian label encoder. Jadi pembuatan objek label encoder disimpan ke dalam variabel LE. Kemudian di sini karena di sini tadi di grade-nya di sini kan string. Nah, sehingga kita ubah dulu, kita transform dulu yang tadinya nih fitur dari grade itu adalah string, kita transform menjadi integer agar bisa dilakukan perhitungan datasetnya nanti. Nah, kemudian di sini dataset grade sama dengan le.fitTransform. Jadi di sini ditransform datasetnya menjadi data numerik. Nah, sehingga di sini akan berubah data dari yang tadinya high, low, medium berubah jadi 0, 1, 2. Nah, kemudian di sini lanjut lagi proses keempat yaitu menginisialisasi baris setiap fitur bebas dan fitur terikat. Nah, di sini x sama dengan dataset.ilog. Ilog di sini adalah fungsi untuk penentuan baris atau integer location based indexing. Nah, kemudian di sini terdapat titik 2 yaitu adalah baris, kemudian di sini 0 sampai 6 itu adalah fitur bebas. Kemudian dia sama dengan dataset.ilog, di sini titik 2, 7 itu adalah kolom ketujuh itu adalah data terikat atau fitur terikat. Kemudian di sini eh, proses pembagian data ke dalam training set dan test set. Nah, di sini kita import train test split dari scikit-learn model selection. Jadi di sini adalah proses pembagian data. Proses pembagian data training, data testing, label training dengan label testing. Nah, kemudian di sini xtrain, xtest, ytrain, ytest. Nah, kemudian di sini train test split x, y adalah tadi fitur bebas, inisialisasi fitur bebas dan fitur terikat, kemudian tes size sama dengan 0,2. Tes size di sini 0,2 artinya menggunakan 20% data testing dari 80% data training. Kemudian random state sama dengan 0 yaitu proses pemberian nilai-nilai agar nilainya tetap konsisten. Nah, kemudian di sini terdapat lagi di sini proses fitur scaling data, di mana kita mengimpor kelas standar scalar dari scikit-learn pre-processing. Nah, kemudian di sini kita buat objek standar scalar. Kemudian di sini ditampung ke dalam variabel sc.
Kemudian di sini xtrain adalah sebuah variabel sc.fit transform xtrain. Jadi di sini adalah proses pelatihan data training menggunakan library standar scalar kemudian ditampung ke dalam xtrain. Kemudian xtest di sini sc.transform xtest. Jadi di sini adalah transform berarti dia tidak dilatih datanya karena xtest di sini adalah mengambil dari data training. Nah, kemudian disimpan ke dalam data testing. Kemudian lanjut lagi menjalankan algoritma LDA. Nah, di sini proses LDA-nya. From sklearn dot discriminant analysis import linear discriminant analysis as LDA. Nah, jadi di sini kita import kelas linear discriminant analysis dari scikit-learn discriminant analysis. Untuk mempermudah dari penyebutan kelas tersebut, kita berikan lagi alias LDA. Jadi di sini adalah LDA sama dengan LDA and components 2, berarti tinggal menyisahkan dua fitur dari atas. Jadi kemudian disimpan ke dalam variabel LDA. Kemudian extrain di sini LDA.fit transform. Jadi di sini proses pelatihan data, melatih data fit ini adalah proses pelatihan data transform, kemudian ditransform dari data training dan proses pelabelan data training ke dalam library LDA, kemudian disimpan ke dalam xtrain. Kemudian xtest di sini adalah LDA.transform xtest. Jadi ditransform data testingnya ke dalam library menggunakan LDA, kemudian disimpan ke dalam variabel xtest. Nah, disinilah proses classifier naive Bayes untuk mengimplementasikan LDA-nya. Nah, di sini from naive Bayes import Gaussian NB. Jadi mengimport sebuah kelas Gaussian NB dari scikit-learn naive Bayes. Nah, di sini NB sama dengan Gaussian NB adalah proses pembuatan objek Gaussian NB. Kemudian ditampung ke dalam variabel NB. Kemudian nb.fit xtrain ytrain adalah di sini proses Gaussian NB dilatih modelnya menggunakan xtraining. Fit di sini gunanya untuk menyesuaikan model dari training. Nah, muncullah di sini classifier Gaussian NB-nya. Kemudian di sini data testing. Di sini adalah proses data testing untuk diprediksi menggunakan classifier naive Bayes, kemudian disimpan ke dalam YPRED atau label prediksi. Kemudian, nah di sini YPRED sama dengan nb.prediksi xtest. Jadi xtestnya kita prediksi menggunakan naive Bayes, kemudian disimpan ke dalam label prediksi atau YPRED. Nah, sehingga di sini ketika kita memanggil YPRED-nya, maka prediksi tersebut dari data X-testing akan muncul seperti ini menggunakan naive Bayes. Nah, setelah itu di sini from sklearn.matrix import confusion matrix. Jadi di sini adalah proses untuk memberikan nilai confusion matrix, mengimport kelas confusion matrix dari scikit-learn matrix. Jadi di sini CM sama dengan confusion matrix Y-test dengan Y prediksi. Jadi pemberian nilai dan mengembalikan nilai kepada confusion matrix dari label aktual atau Y-test dengan label prediksi. Kemudian ditampung ke dalam variabel CM. Nah, di sini lanjut lagi from matplotlib.colors import listed color map. Jadi di sini mengimport kelas listed color map dari matplotlib.colors. Listed color map ini adalah pemberian isian warna. Nah, kemudian xset dengan yset sama dengan xtrain ytrain. Jadi di sini terdapat lagi variabel baru yaitu xset dengan yset untuk penampungan data training dan label data training. Kemudian x1 x2 adalah x1 x2 sama dengan np.maskgrid np.arrange start. Jadi di sini x1 x2 adalah
proses pemberian grid atau proses penampungan grid untuk fitur pertama dengan fitur kedua. Ini fitur pertama, kemudian ini fitur kedua. Kemudian NP dan mesh grid adalah proses pembuatan grid kepada dua array ini dalam satu dimensi. Embedded range di sini adalah start exit. Berarti di sini adalah embedded range di sini berguna sebagai pemberian array terhadap rentang dari start hingga stop eh, sesuai dengan step. Nah, kemudian di sini start di sini adalah start stop dengan step di sini adalah sebuah parameter yang mengambil nilai dari exit 0, exit atau baris fitur pertama. Kemudian di sini minimum dan maksimum adalah nilai-nilai dari minimum dari exit baris tersebut dan maksimum dari exit. Nah, kemudian di sini np.range adalah sama tadi dengan yang di atas, tetapi ini adalah fitur keduanya. Kemudian di sini plt.contour adalah x1, x2, nb, np.prediksi. Ya, di sini proses pemberian kontur pada warna. Jadi di sini x1, x2 adalah fitur pertama dan fitur kedua. Kemudian menggunakan knife bias untuk memprediksi np.array x1 rifle di sini adalah menggunakan array NumPy untuk pembacaan data dari rifle yang berasal dari fitur pertama. Nah, rifle di sini gunanya untuk meratakan meratakan array. X2 rifle meratakan array X2, T di sini adalah transpose array. Kemudian receive X1 dot save di sini adalah mengembalikan nilai array tersebut ke dalam dari X1. Kemudian alpha di sini sama dengan 0,75 adalah proses opacity-nya atau transparansi dari warna tersebut diberikan 0,75 berarti sama dengan 0,75% opacity-nya. Kemudian di sini CMap sama dengan listed color map di sini gunanya untuk pemberian warna terhadap kelas-kelas yang tadi. Karena di atas terdapat 3 kelas, maka di sini pemberian warnanya diberikan red, green, blue. Nah, kemudian plt.xlim x1.minimum x1.max di sini adalah proses pemberian plot terhadap x-axis ke x1 untuk memberikan plot terhadap nilai minimum dan nilai maksimumnya. Plt.ylim adalah proses pemberian plot terhadap y-axis. Kemudian di sini sesuai dengan minimum dan maksimum dari fitur kedua atau X2. Kemudian di sini for ij in enumerate np.uniqyz. Jadi for di sini adalah proses perloopingan atau perulangan variabel i, j, kemudian mengambil indeks dan nilai dari iterasi. Kemudian np.uniq di sini adalah berguna sebagai nilai unik dari YZ, mengambil nilai dari unik dari YZ atau label aktual. Kemudian di sini menggunakan NumPy. plt.scatter di sini adalah proses pemberian plot scatter. Nah, kemudian exit YZ sama-sama dengan J, 0, exit YZ sama-sama dengan J dengan 1. Jadi di sini adalah proses pemberian fitur pertama dari J, yaitu 0. Kemudian di sini exit YZ J1 adalah proses pemberian fitur kedua, atau J sama dengan 1.
Kemudian C sama dengan listed color map, yaitu pemberian C di sini adalah color. Jadi pemberian color terhadap kelas-kelas. Jadi warnanya adalah red, green, blue. I label sama dengan J. Jadi di sini sesuai dengan label dari J yang sesuai dengan iterasi indeks I dari perloopingan. Nah, di sini plt.title gradient boosting training. Bukan di sini. Di sini adalah classifier. Classifier naive bias. Nah, sekarang di sini karena tadi kita menggunakan classifier naive bias. Nah, sekarang di sini plt.xlabel LD1 yaitu pemberian sumbu X pada label LD1. Kemudian keterangannya adalah LD1. PLT label adalah pemberian sumbu Y dan keterangannya adalah LD2. PLT.legend di sini adalah proses pemberian legenda yang sesuai yang diberikan pada plot scatter. Jadi ini yang dimaksud adalah legendanya. Pemberian warnanya 0, 1, 2. Dimulai dari indeks 0, 1 dengan 2. Nah, kemudian plt.show di sini adalah menampilkan plot tersebut. Nah, inilah gambar visualisasi datanya atau Sherborne eh, eh atau gambar visualisasi datanya. Nah, menggunakan dataset data training dan label training. Nah, kemudian di sini perbedaannya di sini dia menggunakan data testing dengan label testing atau label aktual. Nah, ini. Jadi perbedaannya itu titik-titik dan warna dari data training dengan data testing. Ini titik-titiknya. Nah, kemudian lanjut sekarang untuk proses pembuatan Seaborn. Nah, di sini from scikit-matrix import conversion matrix. Jadi di sini mengimport lagi kelas conversion matrix dari scikit-learn matrix, kemudian mengimport Seaborn as SNS, yaitu proses untuk visualisasi data agar tampilannya lebih menarik seperti ini yang di bawah. Nah, kemudian import plotlib.pplot as plt adalah proses untuk pembuatan plotnya. Nah, kemudian di sini CM sama dengan conversion matrix X, Y test dengan nypred. Nah, jadi di sini membuat lagi variabel CM untuk mengambil nilai dari label aktual atau Y test dengan label prediksi atau YPred. Kemudian F di sini exas plt.subplot peak size 8,5. Jadi proses pembuatan plot dengan ukuran fixed size 8 kali 5 inci. Kemudian SNS menggunakan Seaborn heatmap. CM itu adalah conversion matrix. And not true di sini berarti menampilkan semua nilai dari Seaborn. Kemudian FMT dot null f di sini berarti memberikan format integer tanpa desimal atau koma-koma. Exas dan sama dengan exas, plt axis sama dengan axis, plt.xlabel prediksi. Jadi proses pembuatan keterangan prediksi pada sumbu X atau X-label, plt.ylabel adalah proses pemberian keterangan kepada Y-label, kemudian ditampilkan Seaborn-nya, sehingga begini tampilan Seaborn-nya setelah tampil. Nah, di sini kita dapat melihat data yang valid itu adalah ini 46, 51 dengan 52. Baris pertama indeks ke 0, baris kedua indeks ke 1, baris ketiga indeks kedua. Jadi 46, 51 dan 65 adalah data valid. Jika dijumlahkan kira-kira datanya berjumlah
974651 97 97 tambah 65 berarti 12 15 162 kalau tidak salah 162 97 ya 162. Kemudian di sini lanjut lagi from clear.matrix import classification report. Nah, jadi di sini kita dapat mengimport kelas classification report dari scikit-learn untuk mengetahui precisionnya, recallnya, event score, support dan akurasinya, nilai akurasinya. Nah, kemudian kita print classification report tersebut dari label aktual dan label prediksi sehingga dapatlah begini. Precisionnya dari indeks kernel 0,73, recall 0,78, F1 score 0,71, support 66. Dengan akurasi 0,76, supportnya sebanyak 212 data. Dengan akurasi berarti 0,76. Nah, sekian dari saya. Penjelasan dari pengimplementasian LDA Matrix menggunakan classifier naive Bayes. Saya atas nama Kasriadi, NIM 212120 telah menjelaskan proses dari pengimplementasian tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.